Dalam dunia modern, kesuksesan seringkali dinilai dari seberapa besar angka dalam rekening bank seseorang, seberapa mahal rumahnya, atau seberapa mewah mobil yang dipakainya. Namun, menurut Morgan Housel, mata uang paling mewah di dunia bukanlah dolar, euro, atau emas, melainkan waktu. Waktu yang bisa kamu kendalikan. Waktu yang bisa kamu gunakan tanpa tekanan. Waktu yang tidak dibeli orang lain. Apa yang sebenarnya kita kejar? Sebagian besar dari kita mengejar uang karena berpikir uang akan memberikan kebebasan. Kita bekerja keras, mengambil lembur, bahkan menahan waktu dengan keluarga hanya untuk satu tujuan besar, punya uang lebih banyak. Tapi seringkali, kita lupa bertanya, untuk apa uang ini? Morgan Housel menekankan bahwa kebebasan waktu, kemampuan untuk mengontrol bagaimana kamu menghabiskan harimu, adalah bentuk kekayaan tertinggi. Bukan gaji besar, bukan investasi yang menghasilkan puluhan persen, tapi bisa bangun pagi tanpa alarm. Bisa menghabiskan waktu bersama anakmu saat dia masih kecil. Bisa duduk tenang di sore hari tanpa ada yang memerintah. Uang hanyalah alat. Jika uangmu banyak tapi waktumu tidak bisa kamu atur, maka kamu belum benar-benar kaya. Kebebasan adalah kekayaan sebenarnya. Dalam bukunya, Housel mengutip sebuah prinsip penting, kemewahan terbesar adalah melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kapanpun kamu mau melakukannya, selama kamu masih punya energi untuk melakukannya. Banyak orang kaya secara finansial justru tidak punya kendali atas waktu mereka. Mereka terikat pada rapat yang tidak bisa dibatalkan, tekanan pekerjaan yang memuncak, dan ekspektasi sosial yang memaksa mereka untuk terus berada dalam pusaran sibuk. Ironisnya, banyak orang dengan pendapatan biasa saja justru punya waktu yang jauh lebih bebas. Mereka mungkin tidak bisa membeli rumah di perbukitan atau liburan ke Eropa setiap musim panas. Tapi mereka bisa menjemput anaknya dari sekolah, punya waktu untuk membaca buku, atau berjalan santai tanpa terburu-buru. Itulah kekayaan sejati. Kenapa kita terjebak? Budaya kompetitif dan tekanan sosial membuat kita sering mengukur harga diri berdasarkan produktivitas. Kita diajarkan bahwa waktu yang tidak digunakan untuk menghasilkan uang adalah waktu yang terbuang. Akibatnya, kita menciptakan kehidupan yang terus-menerus sibuk, padat, dan penuh tekanan, dengan harapan suatu hari nanti kita akan bebas. Tapi hari itu sering tidak pernah datang. Saat uang sudah cukup, gaya hidup ikut naik. Ekspektasi naik, lingkaran tidak berhenti. Kita tetap merasa belum punya cukup. Housel mengajak kita untuk membalik logika ini, jadikan waktu sebagai tujuan utama dari strategi keuangan, bukan hanya uang itu sendiri. Dengan begitu, keputusan finansial akan jauh lebih bijak. Banyak orang memandang hidup hemat sebagai bentuk kekurangan. Tapi bagi Housel, hidup hemat adalah bentuk kebebasan. Jika kamu bisa hidup cukup dengan pengeluaran yang kecil, kamu bisa dengan lebih mudah memilih pekerjaan yang kamu suka, bukan yang membayarmu paling besar. Kamu bisa menolak tawaran kerja yang membuatmu stres, karena kamu tahu pengeluaranmu tidak memaksamu untuk terus mengejar uang. Seseorang yang bisa hidup dengan 5 juta rupiah per bulan memiliki kebebasan yang tidak dimiliki oleh seseorang yang butuh 50 juta rupiah per bulan. Bukan karena dia lebih kaya, tapi karena dia lebih ringan hidupnya. Apa artinya ini dalam kehidupan nyata? Artinya, setiap keputusan keuangan harus dievaluasi dengan satu pertanyaan penting. Apakah ini memberiku lebih banyak waktu, atau justru mencurinya? Membeli mobil mahal yang butuh cicilan bertahun-tahun, itu mungkin mencuri waktumu di masa depan. Berinvestasi untuk pensiun dini dan punya penghasilan pasif, itu membeli waktumu. Menolak promosi dengan gaji tinggi tapi tekanan besar, itu mungkin langkah menuju lebih banyak kendali atas waktumu. Memilih pekerjaan dengan jam fleksibel meski bayar lebih kecil, mungkin itu artinya kamu lebih kaya dalam arti yang sebenarnya. Mengatur harapan, seni menentukan, cukup. Masalah utama kenapa kita terus kehilangan waktu adalah karena kita tidak tahu kapan harus berhenti. Kita tidak tahu kapan cukup itu. Housel berulang kali menekankan pentingnya memiliki definisi pribadi tentang cukup. Tanpa itu, kita akan terus terjebak dalam lomba tikus tanpa akhir. Menentukan cukup bukan soal menyerah atau tidak ambisius, tapi soal menyadari bahwa lebih tidak selalu berarti lebih baik. Kadang justru lebih sedikit bisa memberimu lebih banyak kebebasan. Akhirnya, ini mengajarkan bahwa menjadi kaya bukan berarti punya uang tak terbatas. Menjadi kaya berarti kamu punya kendali. Kendali atas waktumu, kendali atas hidupmu, kendali untuk berkata, tidak,
pada hal-hal yang tidak kamu inginkan. Jika kamu bisa bangun setiap pagi dan menentukan bagaimana harimu berjalan, tanpa tekanan, tanpa paksaan, maka kamu sudah lebih kaya dari jutaan orang yang punya lebih banyak uang tapi tidak punya waktu untuk hidup. Kita hidup di dunia yang dibanjiri angka, grafik, tren ekonomi, dan statistik pasar. Tapi anehnya, yang paling mempengaruhi keputusan keuangan manusia justru bukan data, melainkan cerita. Morgan Housel menyebut fenomena ini sebagai naratif ilusion, sebuah ilusi bahwa kita memahami sesuatu karena cerita itu masuk akal, padahal sebenarnya kita hanya merasa nyaman dengan narasi yang disampaikan. Cerita lebih kuat dari statistik. Bayangkan dua pernyataan berikut. Saham XYZ naik 38% tahun lalu karena yield obligasi turun dan arus masuk dana investor meningkat. Saham XYZ naik karena CEO barunya berhasil menginspirasi kepercayaan publik dan timnya mengembangkan produk revolusioner. Secara statistik, mungkin pernyataan pertama lebih tepat, tapi manusia cenderung lebih mudah mempercayai versi kedua. Mengapa? Karena otak kita tidak bekerja secara statistik, tapi secara naratif. Housel menulis bahwa manusia adalah storytelling animals. Kita menyusun masa lalu dalam bentuk kisah, membingkai masa kini dengan skenario, dan membayangkan masa depan seperti plot film. Dalam konteks keuangan, ini menjadi masalah besar. Banyak investor yang gagal karena mereka mengejar cerita, bukan realitas. Kisah paling terkenal tentang kekuatan narasi adalah Gelembung.com tahun-tahun 1999 sampai tahun 2000. Saat itu, cerita tentang internet akan mengubah segalanya, begitu kuat dan menggoda. Startup yang bahkan belum menghasilkan pendapatan dihargai jutaan dolar karena investor membeli cerita, bukan nilai nyata. Orang-orang tidak peduli apakah model bisnisnya masuk akal. Mereka hanya butuh narasi yang menyentuh emosi, masa depan digital, revolusi teknologi, kebebasan dari sistem lama. Itu bukan hanya keputusan bodoh, itu keputusan manusiawi. Narasi bukan hanya berasal dari media atau pasar, tapi juga dari dalam diri kita. Kita menciptakan cerita untuk membenarkan pengeluaran impulsif. Aku layak membeli ini karena aku sudah bekerja keras. Kita membenarkan keputusan investasi buruk, pasar pasti akan berbalik, ini hanya sementara. Atau kita menolak berubah. Ayahku selalu menaruh uangnya di tanah, jadi aku juga begitu. Cerita-cerita itu mungkin menenangkan, tapi tidak selalu rasional. Dan dalam dunia finansial, terlalu banyak percaya pada cerita bisa membawa malapetaka. Cara melawan ilusi narasi. Housel tidak menyarankan agar kita berhenti bercerita. Justru dia mengakui bahwa narasi itu penting dan tak terelakkan. Tapi kita bisa mengimbanginya dengan 3 cara. Sadari bahwa cerita bukan kebenaran mutlak. Hanya karena sesuatu terdengar masuk akal, bukan berarti itu benar. Jangan ambil keputusan keuangan hanya berdasarkan cerita yang menarik. Berani menguji narasi sendiri. Tanyakan, apakah ini fakta atau hanya pembenaran? Apakah saya menolak data karena tidak sesuai dengan cerita saya? Kembangkan toleransi terhadap ketidakpastian. Cerita memberi kita rasa aman. Tapi kenyataan finansial penuh ketidakpastian. Belajarlah nyaman dengan "saya tidak tahu" dan bersikap netral terhadap hasil. Dalam dunia finansial, kebenaran jarang datang dalam bentuk yang menarik. Tidak ada drama, tidak ada musik latar seperti di film. Hanya angka, kebosanan, dan waktu. Tapi disitulah justru kekuatan sejatinya berada. Jika kamu bisa melatih dirimu untuk memilih kenyataan daripada narasi, memilih data daripada dongeng, kamu akan jadi langka. Dan di dunia keuangan, kelangkaan seringkali berarti keberhasilan. Cerita akan selalu menjadi bagian dari hidup manusia. Tapi dalam keuangan, belajarlah mencintai kebenaran, walau kadang tidak menarik. Morgan Housel. Bayangkan 2 orang. Yang satu memiliki gaji besar, investasi yang tersebar ke berbagai sektor, bahkan beberapa aset properti. Sementara yang lain tidak punya investasi besar, tapi rutin menabung setiap bulan, meski dengan penghasilan pas-pasan. Di atas kertas, siapa yang terlihat lebih kaya? Mungkin si investor, tapi dalam jangka panjang, siapa yang lebih siap menghadapi hidup? Morgan Housel berkali-kali menekankan satu hal, menabung adalah fondasi dari semua perilaku finansial yang sehat. Dan seringkali, itu jauh lebih penting daripada return investasi yang tinggi. Bukan masalah seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang kamu simpan. Masalah utama dalam finansial bukanlah kamu menghasilkan berapa,
tetapi berapa yang bisa kamu pertahankan? Ada banyak orang yang memiliki gaji 2 atau 3 digit per bulan, tapi tak pernah punya tabungan darurat, apalagi dana pensiun. Semua uang mengalir keluar, mengikuti gaya hidup dan ego. Dan ketika badai datang, PHK, sakit, resesi, semuanya ambruk. Tabungan memberi kamu waktu, memberi kamu napas. Ia adalah alat pertahanan ketika segala hal di luar kendali. Dan yang lebih penting, kamu tidak perlu alasan untuk menabung. Tabungan bukan hanya soal menyimpan uang untuk membeli rumah atau pensiun. Tabungan adalah tentang fleksibilitas, tentang kesempatan untuk memilih, tentang kebebasan. Morgan Housel, investasi bisa tidak pasti, tapi tabungan memberi kepastian. Return dari pasar saham, tidak pasti. Harga properti, fluktuatif. Tapi tabungan, itu nyata. Uang yang kamu simpan di rekening hari ini adalah kekuatanmu untuk bertahan esok hari. Tabungan menghapus tekanan untuk mencari return tinggi dari investasi yang berisiko. Ia mengurangi ketergantungan pada keberuntungan pasar. Dan justru dari sikap menabung inilah muncul investasi yang lebih bijak. Karena kamu tak lagi tergoda untuk mengejar cuan besar cepat, kamu tahu kamu punya cadangan, kamu punya waktu, kamu punya ketenangan. Tabungan bukan tentang pelit, tapi tentang prioritas. Ada stigma bahwa orang yang menabung adalah orang yang pelit. Tapi menurut Housel, justru sebaliknya, menabung adalah tentang menyadari apa yang penting dalam hidup. Itu tentang kesadaran diri, bukan pengekangan diri. Orang yang menabung tahu bahwa kenikmatan sesaat tak sebanding dengan ketenangan jangka panjang. Menabung juga membuat kita lebih berani dalam mengambil keputusan besar. Kamu ingin pindah karir, ingin membangun usaha, ingin cuti panjang untuk rehat. Semua itu hanya mungkin jika kamu punya sarana bertahan. Dan menabung adalah sarananya. Uang diam itu punya suara. Kadang, kita terjebak dalam ilusi bahwa uang yang tidak diputar adalah uang yang sia-sia. Tapi Housel mengajak kita memikirkan ulang, uang yang diam, tabungan yang tidak dipakai, sesungguhnya memiliki suara. Suara yang berkata, kamu aman. Kamu punya pilihan. Kamu bisa menolak pekerjaan yang toksik. Kamu bisa membantu keluarga saat krisis. Uang diam itu bicara lebih keras dari portofolio manapun. Banyak orang berpikir, kalau gajiku naik, hidupku pasti lebih tenang. Tapi kenyataan sering berkata lain. Bukan hanya karena kebutuhan hidup memang bertambah, tapi karena ada fenomena psikologis yang Morgan Housel sebut sebagai lifestyle creep. Ketika pendapatan meningkat, pengeluaran ikut meningkat, bahkan lebih cepat dari kenaikan pendapatan itu sendiri. Kenaikan gaji sama dengan kenaikan standar hidup. Bayangkan saat pertama kali kamu mendapat pekerjaan. Mungkin kamu makan siang di warung pinggir jalan, naik transportasi umum, dan liburan sederhana. Tapi begitu gaji naik, kamu mulai memikirkan, kenapa nggak coba restoran baru yang viral? Mungkin sudah waktunya ganti mobil. Kalau liburan, sekalian keluar negeri, biar sekalian puas. Secara bertahap, standar hidup naik. Dan yang lebih berbahaya, standar baru itu mulai dianggap kebutuhan, bukan lagi kemewahan. Akhirnya, walaupun gaji naik, tabungan tetap nol karena semuanya habis untuk memenuhi gaya hidup yang ikut membesar. Kepuasan yang cepat memudar. Housel menekankan bahwa kita cepat sekali terbiasa dengan kemewahan baru. Ini adalah efek psikologis yang disebut hedonic adaptation, kepuasan dari barang atau pengalaman baru hanya bertahan sebentar, lalu kita kembali ke titik netral, dan mulai menginginkan yang lebih mahal lagi. Bayangkan ini, kamu baru pertama kali membeli ponsel sendiri. Tidak mewah, hanya ponsel kelas menengah yang cukup untuk memotret, membuka media sosial, dan mengirim pesan. Rasanya puas, bahkan bangga, setiap kali mengeluarkannya dari saku. Beberapa tahun kemudian, gaji naik. Kamu mulai berpikir, sepertinya sudah waktunya upgrade. Akhirnya, kamu membeli ponsel flagship dengan layar super jernih, kamera yang katanya bisa memotret bintang, dan desain yang membuatmu ingin memandanginya setiap saat. Hari pertama memegangnya, luar biasa. Hari kedua, masih terasa seperti barang ajaib. Minggu pertama, semua teman memuji, dan setiap notifikasi yang muncul di layar seakan membuatmu tersenyum. Tapi di minggu ketiga, ponsel itu sudah terasa biasa saja. Kamu tetap memakainya, tentu, tapi rasa euforia itu memudar. Lama-lama, kamu mulai melihat iklan ponsel terbaru dengan fitur yang lebih canggih, dan tanpa sadar, pikiranmu mulai bergeser. Ah, kalau nanti ada rezeki, ganti lagi. Ah,
Itulah jebakan halus yang sering terjadi, kita mengira kepuasan akan bertahan, padahal ia hanya mampir sebentar. Barang yang dulunya terasa mewah, kini menjadi standar, dan standar baru itu mendorong kita untuk terus mengejar yang lebih mahal lagi. Itu adalah lingkaran tak berujung. Kalau tidak dikendalikan, ujungnya adalah bekerja keras seumur hidup hanya untuk membiayai kenyamanan yang terus naik harganya. Mengubah mindset, naik gaji naik gaya. Hustle mengajak kita untuk memutus siklus ini, siklus yang licin seperti jalan basah di musim hujan. Begitu gaji naik, kita tergoda untuk langsung menghadiahi diri sendiri. Memang, rasanya wajar, kita merasa pantas mendapatkan kursi kerja yang lebih empuk, kopi pagi yang bukan lagi dari warung dekat rumah, tapi dari kedai yang harganya setara makan siang. Tapi disinilah jebakannya. Setiap kenaikan gaji yang langsung diikuti kenaikan gaya hidup, sebenarnya bukan kemenangan finansial. Itu hanya berarti kita sedang memindahkan titik nol kita ke level yang lebih mahal. Hustle memberi saran yang terdengar sederhana, tapi jarang dilakukan, beri jarak antara kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran. Artinya, saat gaji naik, jangan buru-buru mengubah mobil, pindah ke apartemen yang lebih mahal, atau menambah daftar langganan streaming yang belum tentu ditonton. Bayangkan seperti ini, kamu naik gaji 3 juta rupiah per bulan. Daripada langsung menghabiskannya untuk cicilan mobil baru, cobalah simpan 50-70% dari kenaikan itu, 1,5 juta rupiah sampai 2,1 juta rupiah, ke tabungan atau investasi. Sisanya, silakan dipakai untuk memberi sedikit bonus pada diri sendiri. Boleh makan malam di restoran yang selama ini hanya dilihat dari luar. Boleh juga beli pakaian baru. Tapi ingat, itu hanya sebagian kecil, bukan semuanya. Mengapa ini penting? Karena waktu akan berjalan cepat. 6 bulan kemudian, kamu sudah terbiasa dengan gaya hidup baru yang muncul dari sebagian kecil kenaikan gaji itu. Tapi tabunganmu juga bertambah signifikan dari bagian yang kamu tahan. Saat itu, kamu akan merasakan perbedaan besar. Kamu punya kenyamanan sekarang sekaligus jaminan untuk nanti. Hustle mengibaratkannya seperti mendaki gunung. Kalau setiap langkah naik langsung kamu gunakan untuk berlari mengejar pemandangan berikutnya, kamu akan cepat lelah dan kehabisan tenaga sebelum sampai puncak. Tapi jika setiap langkah disertai istirahat sejenak, menyimpan tenaga, perjalanan akan terasa lebih mudah dan aman. Dalam finansial, istirahat itu adalah menahan sebagian besar kenaikan gaji untuk tabungan dan investasi. Dan ini bukan berarti hidup pelit. Ini soal memastikan bahwa kenaikan pendapatan benar-benar mengubah hidupmu, bukan hanya mengubah daftar tagihanmu. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Tapi jika setiap kenaikan gaji langsung diikuti dengan kenaikan gaya hidup, kita akan selamanya terjebak di level finansial yang sama, meski nominal penghasilan terus meningkat. Tujuan akhir dari pengelolaan uang menurut Morgan Housel bukanlah untuk sekadar memenuhi lemari dengan pakaian bermerek atau garasi dengan mobil terbaru. Bukan pula untuk membuat orang lain terkesan setiap kali kita lewat. Ia melihat uang sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga, alat untuk membeli waktu dan kebebasan. Coba bayangkan, pagi ini, alarm berbunyi pukul 6, tapi kamu bangun tanpa rasa tertekan. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu tahu pekerjaan yang akan kamu jalani hari ini adalah pilihanmu sendiri, bukan sekadar kewajiban demi membayar tagihan yang membengkak. Kamu bisa memulai hari dengan berjalan kaki santai, membuat kopi di rumah sambil mendengarkan lagu, lalu bekerja dari tempat yang kamu sukai, mungkin di teras rumah dengan udara segar, atau di kafe kecil yang nyaman. Kebebasan seperti ini tidak terjadi dalam semalam. Ia lahir dari keputusan-keputusan kecil yang terus diulang, menahan diri saat godaan datang, memilih menabung ketimbang memamerkan, dan mengutamakan rasa aman jangka panjang daripada kepuasan sesaat. Housel menekankan bahwa setiap rupiah yang tidak dibelanjakan demi gengsi adalah rupiah yang bekerja untuk kita. Itu adalah rupiah yang bisa menjadi modal darurat saat krisis, rupiah yang bisa membiayai perjalanan panjang keliling negeri, atau rupiah yang memberi keberanian untuk berkata tidak pada pekerjaan yang tidak sesuai hati. Pikirkan betapa besar dampaknya. Jika kamu punya tabungan yang cukup untuk hidup setahun tanpa penghasilan, kamu punya ruang untuk mengambil cuti panjang dan merencanakan ulang hidupmu. Jika kamu punya investasi yang hasilnya bisa menutup sebagian besar kebutuhan bulanan, kamu bisa memilih pekerjaan yang lebih bermakna meskipun gajinya lebih kecil. Jika kamu punya kebebasan finansial penuh, kamu bisa pensiun lebih awal dan menjalani hari-hari sesuai ritme yang kamu inginkan.
Itulah mengapa Housel melihat uang bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai kendaraan menuju kehidupan yang kita kontrol. Mobil mewah, jam tangan mahal, atau liburan eksklusif mungkin memberikan kesenangan sesaat, tapi kebebasan memberi kita rasa tenang yang tak ternilai, karena kita tidak lagi merasa terjebak dalam siklus, bekerja hanya untuk membayar tagihan. Dan kebebasan itu, kata Housel, adalah salah satu bentuk kemewahan paling sejati yang ada di dunia. Sebab ketika kita menguasai waktu kita sendiri, kita telah membeli sesuatu yang bahkan miliarder pun tak bisa beli lagi ketika umur mereka habis, kesempatan untuk hidup sesuai keinginan, selagi masih punya tenaga dan semangat. Kebanyakan orang, ketika mendengar kata kaya, langsung terbayang angka yang besar di slip gaji. Semakin banyak nolnya, semakin kaya orang itu. Seorang manajer yang gajinya 50 juta rupiah per bulan pasti lebih kaya daripada staf yang gajinya 8 juta rupiah. Bukan? Itu adalah logika yang sudah mendarah daging di banyak kepala. Kita diajarkan sejak kecil bahwa jalan menuju kekayaan adalah sekolah rajin, dapat pekerjaan bergaji besar, hidup makmur. Dan memang, pendapatan tinggi bisa membuka banyak pintu, mulai dari rumah yang lebih luas, mobil yang lebih nyaman, sampai liburan ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa dilihat di kalender atau feed Instagram orang lain. Tapi disinilah letak kesalahpahaman yang sering tidak kita sadari. Pendapatan hanyalah apa yang kamu hasilkan, sedangkan kekayaan adalah apa yang kamu simpan. Keduanya tidak selalu berjalan beriringan. Bayangkan ini, kamu bisa menghasilkan 200 juta rupiah per bulan, tapi kalau semua uang itu langsung habis untuk membayar cicilan rumah, cicilan mobil, tagihan kartu kredit, makan di restoran mahal, dan belanja barang-barang yang bahkan kamu lupa pernah beli, maka secara finansial, kamu berada di posisi yang sama dengan seseorang yang gajinya 5 juta rupiah tapi juga tidak punya tabungan, hidup dari gaji ke gaji. Sebaliknya, ada orang yang gajinya biasa saja, katakanlah 10 juta rupiah per bulan, tapi ia hanya menghabiskan 6 juta rupiah untuk kebutuhan hidup. Sisa 4 juta rupiah ia investasikan atau tabung secara konsisten. Tahun demi tahun, uang itu bertumbuh, bunga majemuk bekerja, dan pada akhirnya ia memiliki cadangan finansial yang bisa menopang hidupnya meski ia berhenti bekerja. Morgan Housel mengingatkan bahwa kekayaan itu sunyi. Pendapatan bisa dilihat, slip gaji, transfer masuk, postingan media sosial. Gaya hidup bisa dilihat, mobil di garasi, jam tangan di pergelangan, liburan ke Bali atau Eropa. Tapi kekayaan yang sesungguhnya, tabungan besar, portofolio investasi, aset yang menghasilkan pendapatan pasif, semua itu tersembunyi dari mata publik. Ironisnya, justru hal-hal yang tidak terlihat itulah yang benar-benar membuat kita kaya. Kaya artinya punya pilihan. Pilihan untuk berhenti bekerja kalau kita mau. Pilihan untuk menolak proyek yang tidak sejalan dengan hati nurani. Pilihan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga tanpa takut kehilangan penghasilan. Masalahnya, dunia modern penuh dengan dorongan untuk memamerkan kesuksesan. Kita tidak bisa memamerkan tabungan yang diam di rekening, tapi kita bisa memamerkan barang-barang yang kita beli dengan cepat. Inilah mengapa banyak orang yang sebenarnya berpenghasilan tinggi justru terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir, the rat race, karena semua kenaikan pendapatan langsung diiringi kenaikan pengeluaran. Housel ingin kita membalik cara pandang ini. Menurutnya, pendapatan itu seperti air yang mengalir ke ember kita. Kekayaan adalah air yang tetap tertampung di ember, bukan yang tumpah keluar. Kamu bisa punya aliran air yang deras, tapi kalau embermu bocor di banyak tempat, ember itu tidak akan pernah penuh. Dan untuk menutup kebocoran itu, bukan berarti kita harus hidup kikir atau anti menyenangkan diri. Ini hanya soal sadar bahwa setiap rupiah yang kita simpan dan investasikan adalah tiket menuju kebebasan. Bayangkan dua orang, Raka, seorang eksekutif muda dengan gaji 150 juta rupiah per bulan. Andi, seorang teknisi dengan penghasilan 15 juta rupiah per bulan. Sekilas, Raka terlihat jauh lebih kaya. Mobilnya baru, rumahnya megah, liburannya sering muncul di Instagram. Tapi jika Raka menghabiskan semua gajinya setiap bulan untuk membayar cicilan rumah, cicilan mobil, kartu kredit, dan gaya hidup, maka setiap awal bulan ia kembali ke titik nol. Andi berbeda, meski penghasilannya jauh lebih kecil, ia hanya menggunakan 10 juta rupiah untuk kebutuhan hidup, dan sisanya ia investasikan. Tahun demi tahun, asetnya bertambah. Sampai satu saat, Andi bisa hidup dari hasil investasinya, bahkan jika ia berhenti bekerja.
Housel menegaskan, kekayaan adalah hal yang tidak terlihat. Mobil mewah terlihat, jam tangan mahal terlihat, rumah besar terlihat, tapi rekening tabungan yang gemuk, portofolio saham, atau deposito yang terisi rapi, semua itu tidak terlihat di mata orang lain. Dan ironisnya, justru hal-hal yang tidak terlihat itulah yang benar-benar menentukan seberapa kaya kita. Sebagian besar orang menilai keberhasilan finansial dari apa yang terlihat di permukaan. Lihat seseorang dengan jas rapi, sepatu kulit mengkilap, jam tangan mewah di pergelangan, dan ponsel keluaran terbaru di tangan, pikiran kita langsung berbisik, wah, pasti dia sukses dan kaya. Kita kagum pada mobil sport yang melintas, atau iri melihat foto liburan orang ke Santorini, Maldives, atau Swiss. Tapi kita jarang bertanya, bagaimana orang itu membayar semua itu? Apakah uangnya benar-benar cukup, atau hanya tampak cukup? Apakah semua itu dibeli dengan hasil tabungan, atau dengan gesekan kartu kredit? Inilah jebakan ilusi finansial, yang terlihat belum tentu mencerminkan yang sebenarnya. Kita lupa bahwa semua barang yang membuat orang terlihat kaya, mungkin saja dibeli dengan utang. Dan utang, seberapapun canggih bungkusnya, tetaplah beban. Bayangkan dua skenario. Pertama, seseorang berpenghasilan 1,5 miliar rupiah per bulan. Kedengarannya fantastis, bukan? Tapi ia juga punya cicilan rumah 500 juta rupiah per bulan untuk rumah di kawasan elit. Cicilan mobil 150 juta rupiah per bulan untuk 2 mobil mewah. Tagihan kartu kredit yang membengkak karena makan malam di restoran bintang 5, belanja brand internasional, dan liburan premium. Asisten rumah tangga, supir pribadi, membership gym eksklusif, dan biaya sekolah anak di luar negeri. Setiap rupiah yang masuk, keluar lagi secepat kilat. Meskipun gajinya besar, saldo rekeningnya di akhir bulan nyaris sama dengan nol. Dan yang lebih berbahaya, kalau sumber pendapatannya terhenti, seluruh gaya hidupnya bisa runtuh seperti kartu domino. Kedua, ada orang dengan penghasilan 15 juta rupiah per bulan. Ia tinggal di rumah sederhana yang sudah lunas cicilannya. Mobilnya bukan keluaran terbaru, tapi terawat baik. Ia menabung 30% penghasilannya setiap bulan, lalu menginvestasikannya secara konsisten di reksadana indeks dan obligasi. Gaya hidupnya tidak membuatnya kewalahan, dan jika suatu saat ia kehilangan pekerjaan, tabungan dan investasinya bisa menopang hidup selama bertahun-tahun. Sekilas, orang pertama terlihat lebih kaya. Tapi jika kita ukur dari kebebasan finansial, kemampuan untuk hidup tanpa rasa takut akan kehilangan pendapatan, orang kedua justru jauh lebih kaya secara nyata. Morgan Housel menekankan bahwa banyak orang salah mengukur kekayaan karena mereka menganggap pendapatan adalah ukuran akhir. Padahal, pendapatan hanyalah arus masuk. Kekayaan adalah stok, apa yang tersisa setelah semua pengeluaran. Dan yang menentukan masa depan kita bukanlah seberapa besar arus masuknya, tapi seberapa besar yang bisa kita simpan dan kelola. Itulah mengapa kita harus hati-hati menilai kesuksesan orang lain. Kadang, apa yang kita lihat hanyalah pertunjukan mahal yang dibayar dengan cicilan. Dan pertunjukan itu akan terus berlangsung sampai sang aktor kehabisan energi, atau kehabisan uang. Kekayaan tidak lahir hanya dari kerja keras semata. Kalau kerja keras adalah satu-satunya kunci, mungkin para kuli bangunan, nelayan, atau buruh pabrik yang bekerja 12 jam sehari tanpa libur sudah menjadi miliarder. Tapi kenyataannya tidak demikian. Menghasilkan uang memang penting, sangat penting. Namun, mengendalikan selisih antara apa yang kita hasilkan dan apa yang kita belanjakan jauh lebih menentukan nasib finansial kita. Setiap rupiah yang kita simpan adalah seperti bibit kecil. Bibit itu mungkin terlihat sepele saat pertama kali ditanam. Tidak ada orang yang menoleh saat kamu menabung 100 rupiah ribu, apalagi saat kamu memilih makan sederhana alih-alih nongkrong di kafe kekinian demi menyisihkan sedikit uang. Tidak ada notifikasi, selamat, di layar ponsel saat kamu memutuskan menunda beli sepatu baru agar bisa menambah investasi. Menanam bibit itu membosankan. Ia tidak akan langsung tumbuh besar keesokan harinya. Tidak ada aroma wangi seperti bunga, tidak ada tepuk tangan dari penonton. Dan karena tidak ada yang, wah, untuk dilihat, kita sering mengabaikannya. Sementara itu, memamerkan hasil konsumsi terasa jauh lebih memuaskan. Kita bisa memposting foto makan malam mewah di Instagram. Kita bisa menunjukkan tas baru ke teman kantor. Kita bisa mengendarai mobil baru keliling kota dan menikmati tatapan kagum orang-orang.
Hasilnya instan, sorot lampunya terang, dan kita merasa diakui. Tapi disitulah jebakan terbesar. Kita lupa bahwa yang terlihat menarik sekarang seringkali mengorbankan kebebasan di masa depan. Menanam bibit tidak populer, tapi 10-20 tahun dari sekarang, saat bibit itu tumbuh menjadi pohon besar yang rimbun, kita akan punya buah yang bisa dinikmati kapan saja, buah yang tidak pernah habis, bahkan ketika kita memutuskan berhenti bekerja. Morgan Housel mengajak kita untuk mengubah definisi kaya di kepala kita. Bagi banyak orang, kaya berarti punya banyak barang. Tapi bagi orang yang mengerti esensinya, kaya berarti punya banyak pilihan. Pilihan untuk berkata, tidak, pada pekerjaan yang membuat kita stres. Pilihan untuk menghabiskan pagi hari berjalan santai sambil menikmati secangkir kopi, bukan terburu-buru ke kantor karena takut terlambat. Pilihan untuk mengajak orang tua liburan tanpa memikirkan tagihan kartu kredit. Pilihan untuk duduk tenang membaca buku, bermain dengan anak, atau sekadar menikmati sore tanpa terganggu oleh kekhawatiran finansial. Pendapatan memberi kita kemampuan membeli barang. Kekayaan memberi kita kemampuan membeli waktu. Dan waktu, itulah mata uang paling berharga yang kita miliki. Barang bisa diganti, uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Orang yang benar-benar kaya bukanlah mereka yang punya paling banyak mainan, tetapi mereka yang punya kendali penuh atas hari-hari mereka sendiri.